Setelah tante saya sampai di rumah, dia menyarankan kepada mama saya untuk membawa kakak ke kiai. Tapi mama marah dan menolak keras sampai menimbulkan keributan besar. Dan berakhir dengan tante yang diusir dari rumah. Tante akhirnya pulang, dalam hatinya dia akan datang keesokan harinya. Waktu malam, tante menceritakan semuanya ke Om. Om yang mendengar cerita itu kaget dengan apa yang dialami oleh kakak saya. Lalu Om setuju dengan ajakan tante untuk besok datang mencoba berbicara dengan mama. Saat mencoba tidur, pas tengah malam, tante saya merasa hawa di sekitar kamar itu panas banget. Dia yang merasa gerah akhirnya terbangun, bermaksud buat ganti baju yang lebih tipis. Herannya, biasanya malam itu udara di sekitar rumah sangat dingin, tapi tidak malam ini. Waktu tante membuka mata, dia lihat genteng rumahnya yang tanpa plafon. Nah, pas itu dia terkejut ngelihat sosok yang aneh. Rambutnya panjang, menjuntai sampai hampir menyentuh muka tante. Sosok itu merayap di atas kamar tante. Jelas banget, tante bisa lihat dia senyum ke arahnya. Tante nyoba sekuat tenaga bergerak untuk bangunin Om, tapi usahanya sia-sia. Badannya kaku, tangan dan kakinya seperti dipegang sesuatu. Dia lihat kanan kiri. Beneran, tante lihat kalau ada tangan yang memegang kaki dan tangannya. Tapi dia nggak bisa lihat badan dan wajahnya. Sosok itu perlahan mendekat, melayang ke arah tante, ngelus wajah tante, lalu megang erat pipi tante, bikin tante gak bisa teriak apa-apa. Saking takutnya, dia sampai kencing di celana. Terus sosok itu pergi. Habis itu, dia pergi terbang menembus atap kamar. Setelahnya, tante teriak-teriak kayak orang gila, bikin Om bangun, dan akhirnya coba nenangin tante yang udah kayak orang gila. Tante teriak-teriak cukup lama, sampai Om bingung sendiri. Setelah tenang, tante masih gak bisa cerita sama Om. Selalu keinget wajah sosok yang datang ke kamar tante. Setelah kejadian itu, tante akhirnya lebih memilih diam di rumah beberapa hari. Badannya panas, tante sakit sampai harus dibawa ke dokter. Selang 3 hari kemudian, tante saya mendapat kabar kalau kakak saya akhirnya meninggal. Setelahnya, dengan cepat kehidupan keluarga saya berubah. Yang tadinya biasa, menjadi bisa dibilang bergelimang harta. Selang 2 tahun, saya terlahir di dunia. Makam kakak juga seperti sudah lama gak dikunjungi. Nisannya saja seperti gak diurus. Kata tante, dulu masih pakai kayu, sampai akhirnya kayunya rusak dan diganti sama batu. Benar-benar orang tua saya ini memperlakukan anaknya seperti barang yang bisa ditukar. Mendengar cerita ini, saya jadi tanya ke tante, kenapa baru cerita semuanya sekarang? Kenapa harus tahu kebenaran pahit ini sekarang? Saya shock melihat apa yang dilakukan keluarga saya. Tapi tante bilang, sempat mamamu tuh tobat, tapi semua kekayaannya tiba-tiba raib. Semuanya jadi serba susah, karena dulu pernah melakukan hal kayak gitu. Mama mencoba lagi buat kembali ke jalan yang sesat. Kalau boleh memilih, saya lebih baik terlahir di keluarga lain. Mungkin nasib saya akan lebih baik. Gak harus bersinggungan dengan para pemuja iblis yang menjanjikan kekayaan dengan pertukaran nyawa. Keadaanku saat ini bisa dibilang aman,
Saya masih di rumah tante, tapi saat ini saya berencana untuk pergi merantau ke kota lain, mencari hal lain, bekerja, dan hidup jauh dari keluarga saya. Mohon doanya ya.